Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur sultan dimanapun Anda berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan dulur, hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Bakti PUPR Nasional. Dan bersama Tiwi kita akan membahas seputar Hari Bakti PUPR dalam rangka bagaimana sih peran Sri Kandi di dalam konstruksi. Bersama Tiwi sudah ada Bunda kita, Bunda Ratu Eva Faria, sebagai kasih pengawasan dari jasa konstruksi Dinas PUPR Provinsi Banten. Selamat sore Bunda. Sore, Neng Tiwi. Nih Bunda aku juga ya, Bunda kita Iya. semua nih, Bundanya konstruksi kali ya, Iya. Bunda PUPR. Lebih akrab ya. Iya benar, Bunda. Nanti kita akan membahas tuntas nih, gimana sih peran dari para Sri Kandi yang ada di Dinas PUPR Provinsi khususnya di dunia ke-PU-an ini dalam rangka Bakti PUPR. Tapi Bunda diminum dulu aja tehnya, karena Baik. kita akan rehat dulu jadi dulur. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Oke dulur, masih bersama Tiwi di Ngariung Show. Senang sekali ya rasanya Tiwi bisa hadir lagi ya kan. Ini program yang selalu ditunggu-tunggu kalau kata Pak Nana. Program yang bisa memberikan inspiratif dan juga tentunya bisa memberikan motivasi kita semua. Seperti yang tadi sudah Tiwi bilang, kalau hari ini Tiwi akan membahas seputar Hari Bakti PUPR di mata para Sri Kandi yang memiliki peran di dunia ke-PU-an. Biasanya nih ya dulur, PUPR itu lebih identik dengan kaum Adam. Notabene-nya pekerja pekerja yang agak kasar begitu katanya. Tapi siapa bilang ternyata masih banyak para Sri Kandi yang bisa mengambil peran dalam PUPR. Nah, gimana sih peran yang bisa diambil oleh para Sri Kandi PUPR ini? Tiwi akan sharing-sharing bersama Bunda Eva. Bunda. Baik, Neng Tiwi. Iya. Sebetulnya untuk Sri Kandi ke-PU-an itu jumlahnya sedikit ya. Sampai saat ini Bunda alhamdulillah merasa senang dan bahagia sekali bisa Menjadi salah mengabdi, satu. ya, bisa Oke. mengabdi di PU. Dan kebetulan saingannya itu amat ya tidak banyak ya, tidak seperti sarjana-sarjana yang lain. Di sini juga ulang tahun yang ke-75. Ya. Kebetulan punya moto atau slogan dari pusat, SDM Unggul. unggul, infrastruktur maju. Wah. Karena itu kuncinya ya Bunda. Iya. Untuk memajukan infrastruktur butuh SDM Iya, yang betul. unggul ya, berdaya Betul. saing. Betul. Jadi dengan adanya HUT Bakti Bakti PU PUPR ke-75 ini. itu, kami mengingat kembali akan pengabdian para Sri Kandi ya, khususnya di Provinsi Banten. Sudah sejauh mana kita memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya tentang infrastruktur dan jalan jembatan maksudnya. Jadi sampai saat ini itulah yang kita geluti dalam karir Bunda ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah masyarakat bisa menikmati hasil karya dari pekerja atau pegawai PU, khususnya sarjana-sarjana teknik, dan bisa terbilang bisa dihitung ya, Iya. jumlah dari Sri Kandi yang ada di Provinsi Banten. Oke, jadi memang tidak sebanyak jumlah Sri Kandi yang ada di OPD lain gitu ya Iya, Bunda ya, betul, dalam arti kata. Dan memang ini kan memiliki butuh ketelitian khusus, terus juga kemampuan khusus, khususnya di dalam dunia teknik.
Dan kalau misalnya kita lihat aja kan teman-teman SMK itu ya kalau perempuan agak ini ya agak langka gitu ya. Jadi primadona gitu ya. Bunda juga kayaknya zaman sekolah kayak gitu ya Bun ya. Jadi primadona ya. Sampai sekarang kayaknya ya Bunda ya. Jadi bunda idaman gitu. Sebetulnya gini, kalau bedanya kita mengambil kuliah jurusan teknik dengan sosial tentu sangat beda sekali ya. Kalau di teknik itu kan kita tuh bekerja tuh selalu beregu. Untuk bekerja per orang tuh jarang. Jadi kerjasama dan rasa kekeluargaan tuh lebih terasa. Sampai saat ini bekerja pun, alhamdulillah dinas PU itu kekeluargaannya dan kerjasamanya sangat baik, kompak gitu, solid. Ini adalah pengalaman yang sudah keluar dari PU bercerita. Jadi enak kerja di PU itu terasa. Jadi hanya mungkin itu adalah yang sudah dibina masa kuliah gitu. Ya karena emang nggak mungkin juga sih Bun kalau itu jadi pekerjaan perorangan. Bahkan Bandung Bondowoso aja kan butuh bantuan para jin-jin gitu kan. Apalagi kita yang cuma manusia biasa gitu. Ngaduk semen aja kayaknya harus gantian gitu ya, tangannya pegel gitu. Bunda, tadi sempat di awal Bunda menyinggung terkait bakti PUPR. Nah, aku pengen tanya ini secara personal ya kan. Bunda, menurut Bunda sendiri, bakti PUPR itu apa sih maknanya? Kalau melihat dari sejarahnya dulu itu mengenai kenapa ada Hari Bakti PU, itu pengorbanannya luar biasa ya. Jadi ada 7 pahlawan yang waktu itu terjadi pertarungan sengit di Gedung Sate, ada perlawanan dengan para penjajah mempertahankan nama PU. Jadi ya di sana alhamdulillah terjadi persaingan itu, timbullah nama PU sampai dengan adanya korban-korban 7 pahlawan itu. Dan sekarang batu prastasi itu ada di Gedung Sate, silakan cek di sana. Itu adalah pengorbanan orang-orang PU yang istilahnya pahlawan PU. Jadi kalau melihat pengorbanan orang PU itu sebetulnya inilah pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Tapi kalau misalnya menurut pribadi Bunda sendiri, kalau kita dilaksanakan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan ya menikmati, dengan jujur, itu akan terasa bahagia ya. Tak kala kita sudah membangun khususnya pekerjaan Bunda sendiri, infrastruktur jalan jembatan, kita sudah bisa mengawasi atau rekanan itu sudah memberikan pekerjaan membangun jembatan atau jalan, kita yang mengawasinya itu punya nilai lain ya, punya kepuasan lain. Saat kita jalan misal melalui jalan jembatan yang telah kita awasi dan dibangun oleh para kontraktor, perasaan puas itu ada kepuasan ya, ada batin kepuasan gitu ya. Jadi kalau kita lewat jalan itu, oh iya ini dulu yang saya awasi, itu dengan syarat ya, kalau mutu dan kualitasnya bagus. Tapi kalau misalnya terjadi kualitas atau mutu kurang baik, kita punya beban mental gitu. Jadi punya beban mental. Jadi kalau orang PU itu harus bisa bekerja keras ya, bekerja keras, terus mental yang cepat kuat dan bertindak tepat. Jadi sebuah slogan juga ya Bun ya. Jadi kita ada di Mars PU juga yang dari pusat sudah disebarkan dari tahun terdahulu untuk memperingati Harbak PU tiap tahunnya. Dan supaya para warga PUPR sendiri bisa merasakan, ya kan, bisa merasakan bahwa PU itu milik bersama, bukan hanya perorangan saja. Nah, ini aku penasaran kan, tadi aja aku ini jujur Bunda, aku baru tahu bahwa ternyata ada sejarah panjang dari PUPR itu sendiri, termasuk adanya pengorbanan dari 7 tokoh ya. Nah, ini ternyata juga ada Mars PU juga ya kan Bunda? Betul. Ini dari tadi ya Dulur, kalau misalnya Dulur telinganya agak tajam seperti Tiwi, enggak juga sih. Ini kalau misalnya dengar suaranya Bunda nih agak serak-serak becek gitu ya Bunda ya, serak-serak basah gitu. Nih gimana kalau misalnya nih, soalnya kayaknya aduh PUPR agak berat gitu ngomongin jalan, konstruksi, beton dan lain-lain. Nah sebelum ke sana, nih Tiwi akan minta Bunda nih berkenan dong Bun untuk nyanyiin Mars PU sedikit aja buat kita-kita. Wah, ini biar semangat punya semua pada ngena gitu Bun, mau lagi Hari Bakti PU. Iya, biasanya kita tiap tahun itu ada paduan suara dari keluarga besar PU ya. Karena ini masa Covid, jadi peringatan PU
Bunda di jadi ketua Tangguhkan. padisnya juga ya? Iya, dirijen juga dirijen dan juga. pelatih juga. Wow. Jadi apa? Mereka itu kalau sudah ulang tahun PU, Mm-mm. para Udah staf tuh, semarak para tuh ya. pegawai, Mm-mm. Bunda kita nyanyi nggak Mars PU gitu. Wah. Jadi kayaknya seneng gitu ya. Iya, iya, Karena iya. di sana juga kata-katanya unik gitu ya, sesuai dengan kita di lapangan nih. Bentar ya. Oke, nah ini nggak sabar banget ya Dulur ya mendengarkan sebenarnya seperti apa sih lirik dari Mars PU yang biasa digaungkan oleh para Sri Kandi atau para kaum puan-puan PUPR nih ya kan. Nih Bunda ini salah satu pelatih vokal juga, konduktor juga dari paduan suara PUPR. Silakan Bunda. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Takut kena copyright. Kami warga pekerjaan umum, ya begitu. Sedikit satu. Masa satu bait Bunda nanggung dong. Kami warga pekerjaan umum turut mengembang tugas panggilan negara, membangun bina marga, mencipta karya wisma untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Gitu. Kami warga pekerjaan umum, abdi bangsa. Ya, Nah, Bunda dari semua lirik yang ada di Mars PU itu, kata-kata apa sih yang sebenarnya paling Bunda highlight dan mungkin bisa Bunda jadikan sebagai motivasi diri? ya. Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, itu. Oke. Yang jadi motonya itu. Wow. Ya. Kalau kita bekerja, kalau di PU itu kan kita tuh punya masa waktu pelaksanaan ya. Untuk kegiatan jalan misalnya hanya 6 bulan. Jadi kalau kita tidak bekerja keras ya, tidak mengawasi dengan intensif ke proyek, itu bisa terjadi, bisa kegagalan konstruksi, bisa kegagalan bangunan. Nah, kalau kita bekerja keras dalam arti begini, pegawai PU itu lain dengan pegawai yang lain yang ada di luar OPD yang lain ya. Jadi pagi, siang, subuh itu selalu harus ada di lapangan. Oke, Ya. standby ya. Standby di lapangan. Jadi memang harus bekerja keras itu maknanya. Terus bergerak cepat. Jadi kalau misalnya seperti tadi, misalnya pada saat hujan ada banjir. Nah, ada laporan masyarakat, nah kita harus cepat menangani. Oke. Nah, satu lagi bertindak tepat ya. Jadi pada saat misalnya masyarakat membutuhkan pembangunan jembatan, nah tiba-tiba di sana PU tuh tidak membuat jembatan, tapi membuat jalan, misalnya jalan masuk, itu namanya tidak tepat. Karena masyarakat di sana sendiri memerlukan pembangunan jembatan, jadi harus bertindak tepat gitu. Karena memang peran PUPR sendiri ini memfasilitasi mobilitas warga supaya tidak terganggu juga ya, mendukung begitu pembangunan. Yang jelas untuk mengembangkan infrastruktur, menunjang perekonomian di Provinsi Banten. Oke. Nah, Bunda, jadi mau tanya lagi nih, secara personal lagi nih, kita balik lagi secara personal. Bunda ini kan salah satu kasih ya atau kepala seksi dari pengawasan jasa konstruksi. Sebenarnya tadi sudah agak sedikit disinggung, sedikit dikasih trailer ya. Siapakah sosok Bunda ini sebenarnya? Apa sih kerjaannya? Nah, Tiwi akan korek-korek tentang itu Bunda karena penasaran banget, pasti dulur-dulur juga. Kok bisa ada perempuan di PUPR? Kerjanya ngapain ya? Nah, nanti kita jawab Bunda setelah yang satu ini jadi dulur. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show.
Oke, dulur masih bersama Tiwi dan juga Bunda Eva, bundanya PUPR. Dulur, kita lanjutkan lagi perbincangan Tiwi dengan Bunda Eva. Tadi sempat terpotong bahwa Tiwi pengen korek-korek seputar Bunda ini adalah seorang kasih dari pengawasan jasa konstruksi. Biasanya ini kan di PUPR khususnya menjadi eselon-eselon atau yang menjabat sebagai kasih, kemudian juga kabit, ini kebanyakan adalah laki-laki. Dan ini Bunda, seorang perempuan, keibuan sekali ya kan, nampak ya. Ini gimana cerita awalnya Bunda, kok bisa akhirnya terjun ke dalam dunia jasa konstruksi ini? Kalau dilihat dari SDM, biasanya kalau kita mengikuti tes pegawai negeri, itu otomatis pasti ditugaskan di PU. Dari awal 1998 Bunda itu sudah di PU, di PU Kabupaten Serang waktu itu, dan pindah di provinsi tahun 2008 di Bapeda, terus kembali lagi ke PU karena sarjana teknik dibalikan lagi ke PU. Pertama tahun 2014 Bunda sebelum ini ya menjadi kepala seksi pengawasan bina teknik ya. Jadi di sana dengan pengawasan yang sekarang beda sekali. Pada tahun 2014 itu Bunda itu mengawasi tenaga-tenaga ahli, para konsultan yang kerja mengawasi lapangan yang bekerja di lapangan. Jadi mengawasi mereka, apakah mereka hadir, apakah mereka mengawasinya intensif gitu, apakah mereka itu juga patuh dengan schedule, dengan time sheet yang telah ditentukan oleh kita. Nah sekarang dijabat oleh Pak Ian. Dulu itu Bunda. Hai Pak Ian. Pak Ian. Jadi sebelum Pak Ian. Nah, tapi kalau sekarang Bunda ada di pengawasan jasa konstruksi. Nah, manage-nya seperti apa tuh Bun? Enggak, ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi yang di Pak Ian adalah para tenaga ahli yang mengawasi konstruksi langsung di lapangan. Jadi Pak Ian nanti mengawasi pekerjaan konsultan, tenaga ahli, ya sarjana teknik di bidang infrastruktur jalan jembatan. Kalau Bunda di sini adalah pengawasan jasa konstruksi, jadi hanya mengawasi secara administrasi saja. Jadi misalnya mengawasi para asosiasi, asosiasi kan di sana ada anggota-anggota yang dari badan usaha ya. Badan usaha itu nanti kan di sana ada tenaga ahlinya. Tenaga ahli di sana itu di badan usaha itu ada berapa jumlahnya, jenis tenaga ahli apa saja, misalnya tenaga ahli jembatan, tenaga ahli jalan, tenaga ahli gedung, tenaga ahli sungai, pantai, dan lain sebagainya. Jadi itu kerjaan Bunda seperti itu, mengawasi kerjasama asosiasi, badan usaha atau kontraktor yang ada di Provinsi Banten. Tenaga-tenaga ahli yang di Provinsi Banten jumlahnya ada berapa, terus kebutuhan tenaga ahli untuk badan usaha nanti didata oleh Bunda. Misalnya para kontraktor itu membutuhkan tenaga ahli untuk tenaga ahli sipil ya, sipil untuk jalan. Nah ternyata badan usaha itu tidak mempunyai tenaga ahli bagian jalan. Jadi Bunda langsung merekap ya, memonitoring terus. Jadi kebutuhan tiap-tiap badan usaha nanti setelah banyak peminatnya nanti Bunda sampaikan ke seksi sebelah Pak Jalal.
Berarti ini bisa dikatakan Bunda ini super sibuk juga ya, Iya. termasuk salah satu yang woman power yang Iya. diperhitungkan nih di PUPR ya. Tapi menikmati sekali ya. Karena memang Walaupun- passion ya Iya, Bunda. senang Oke. senang sekali itu. Satu, nggak ada saingan. Yang kedua, kalau sudah kita mengabdi di PU itu rasanya beda dengan di sosial gitu ya. Karena terasa banget kalau misalnya tenaga ahli itu memang kompeten, kita juga merasakan. Oh ini itu hasil binaan kita gitu kan. Oke. Oh ini yang berkualitas ini, badan usahanya ini gitu. Nah kita punya penilaian tersendiri terhadap badan usaha atau tenaga ahli di Provinsi Banten. Oke. Nah, Bunda, ini kita kan sedang berada di suasana atau di tengah-tengah masa pandemi yang semoga sih kita berdoa akan cepat berakhir. Semoga tahun depan kita bisa normal lagi. Tapi ada nggak hambatan-hambatan yang kemudian muncul di program-program atau kegiatan-kegiatan yang harusnya Bunda jalankan? Itu Ikut terdampak nggak ada sih Bunda? dampaknya banyak sekali ya. Mhm. Dalam hal pembangunan juga ada, dalam hal pekerjaan Bunda juga ada. Jadi dari mulai Februari setelah adanya COVID ya, Iya. kita tidak diperbolehkan untuk monitoring atau pemantauan terhadap tadi itu, Oke. terhadap badan usaha atau kontraktor di Provinsi Banten, terhadap tenaga ahli, terhadap proses lelangan ke tiap-tiap dinas gitu. Jadi tidak boleh mengadakan kunjungan-kunjungan gitu. Jadi tidak di stop ya. Jadi dana juga atau anggaran juga dikurangi ya, dialihkan untuk pekerjaan yang lain gitu. Dialihkan kepada kegiatan webinar. Oke, yang biasanya misalnya untuk pelatihan-pelatihan tatap muka dijadikan daring begitu ya webinar. Oke, jadi mengikuti perkembangan juga sih sebetulnya Iya, ya betul. Bunda ya. Oke, nah Bun, aku penasaran juga nih. Jadi berarti selama era pandemi ini Bunda belum sama sekali melakukan pengawasan langsung ke lapangan? Belum. Oke. Karena kegiatan konstruksi saja sudah Mm-mm. ya agak berkurang. Mm-mm. Jadi untuk pekerjaan yang lebih urgent Mm. itu tetap dilaksanakan dengan arahan dari pimpinan kita sendiri gitu. Oke, nah aku penasaran juga sih Bunda. Ini kita lepaslah masalah pandemi ini. Ini kita tarik lagi ke belakang sampai dengan sekarang. Sejauh ini selama Bunda menjabat sebagai kasih pengawasan, entah itu di Bina Marga atau Bina Teknik ya Bunda ya, atau juga di jasa konstruksi ini, apa sih Bunda pengalaman yang kira-kira bisa di-sharing sama perempuan-perempuan yang di luar sana yang punya ambisi untuk menjadi seorang Bunda nih, menjadi seorang PUPR? Kalau dilihat untuk memberikan inspirasi ya, Mm-mm. sampai mohon maaf ini putra-putra Bunda juga yang perempuan masuk ke teknik, mungkin karena terinspirasi ya, termotivasi karena orang tuanya. Iya. Jadi merasa lebih, bukan lebih pintar ya, tapi merasa lebih lebih beda aja gitu. Lebih beda dalam arti tidak banyak yang bisa menjalankan gitu ya. Oke. Dengan studi-studi teknik itu yang begitu susah gitu ya, sulit. Nah itu saja yang merasakan. Tapi kita juga punya tanggung jawab dengan adanya kuliah di teknik itu. Kita harus membuktikan ya kepada masyarakat, kepada pimpinan kita bahwa kita itu bisa bekerja dengan lebih baik, tentunya tanpa temuan-temuan ya, temuan-temuan hasil dari pekerjaan mungkin yang ada temuan kurang baik gitu. Tapi ya kita diusahakan harus sebaik mungkin sesuai dengan SDM dan ilmu yang kita dapati waktu kuliah. Oke. Berarti kalau misalnya aku boleh tanya nih Bunda, sejauh ini capaian tertinggi Bunda yang paling Bunda tidak bisa lupa apa? Sudah bisa mengawasi proyek jalan, jembatan ya sebanyak 9 proyek. Jembatan ada 2 dan yang sisanya itu yang 7 Yeah. adalah jalan. Jadi dengan adanya mungkin hasil pekerjaan yang baik, itu ada efek yang baik juga untuk penilaian kinerja Bunda. Oke. Bunda dapat beasiswa dari kepala dinas di PU Kabupaten, disekolahkan di Undip tanpa biaya, bahkan kita menerima
beasiswa langsung. Wow. Nah, itu yang menjadi Bunda bahagia gitu. Karena hasil dari temuan dedikasi tinggi, disiplin, kreatif gitu kan, tanpa pekerjaan yang cacat di lapangan, itu rewardnya seperti itu. Zero mistake lah ya. Oke, Bunda, menjadi seorang yang luar biasa, sosok Sri Kandi PUPR yang luar biasa, ini tentu didukung oleh lingkungan sekitar juga. Pasti ada para perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam PUPR. Bunda boleh gak sih di-sharing? Mungkin siapa tahu teman-teman atau rekan-rekan kolega Bunda sedang menyaksikan, ini bisa disapa. Kita penasaran Bunda, siapa lagi sih sebenarnya sosok perempuan hebat yang ada di dalam Dinas PUPR Provinsi Banten yang memang memiliki kinerja penuh dengan kebaktian? Kalau dilihat dari ya mohon maaf ya, kenapa dari awal dulu ya, kenapa Bunda itu sampai pengen apa sekali menggeluti atau berkuliah atau bekerja di bidang teknik. Ini adalah atas inisiatif ya, atas dorongan dari kakak sendiri. Kebetulan kakak adalah tenaga ahli bagian irigasi, kebetulan dari lulusan dari Belgia. Jadi memberikan motivasi kepada Bunda untuk ini adik saya harus kuliah di teknik gitu. Jadi untuk di lingkungan di luar belum ada pengaruhnya gitu sampai saat ini. Dan yang kedua mungkin waktu itu teman-teman atau ya mahasiswa sekarang juga bisa merasakan dengan teknik itu mungkin ada semacam ya istilahnya teman dekat ya. Teman dekat itu kebetulan juga teknik sipil yang sekarang jadi suami, jadi termotivasi juga. Agak di highlight ya, teman kuliah yang kemudian sekarang menjadi teman sah. Iya. Wow. Jadi itu, jadi Ibu Bunda kalau melihat siapa figur yang membuat Bunda itu sampai saat ini belum ada. Tapi kalau di lingkungan kerja sendiri Bunda melihat rekan-rekan di sana, kira-kira wah ternyata ibu ini atau mbak ini juga punya jiwa kerja yang luar biasa juga nih, patut diapresiasi nih, gitu-gitu. Ada nggak sih Bunda? Tidak ada. Sebatas ini hanya seorang Arjuna ya, Arjuna yang sampai saat ini bisa menjadi motivasi, inspirasi buat Bunda sendiri. Para pimpinan di PUPR, alhamdulillah dengan Pak Kadis, Pak Sekdis, kasih-kasih yang lain, kabit-kabit gitu. Itu yang selalu membuat ya istilahnya penilaian untuk pribadi Bunda sendiri. Jadi untuk perempuan saat ini ya belum ada gitu. Jadi Bunda selalu ngelihat para Arjuna-Arjuna yang hebat di PUPR ini. Nah Bunda, tapi kalau misalnya nih ada tugas Bunda harus mengawasi selama 24 jam. Pernah nggak sih Bunda dapat tugas kayak gitu? Oh serius Bunda? Sampai subuh. Karena kalau kita membuat jalan ya, kalau kita membuat jalan pada saat layar atau penghamparan hot mix, kalau ditinggalkan itu berbahaya. Kenapa Bu? Biasanya kan kita pagi tuh mengerjakan pekerjaan minor ya. Nanti malam tuh aspal ya, penghamparan jalan dengan aspal itu hot mix itu harus dilihat dari malam. Karena arus lalu lintas kan sepi. Kita mengawasi sampai subuh, sampai pagi. Jadi kita pulang hanya sholat, kembali lagi subuh sampai pagi, selesai. Kalau kita lengah pada saat penghamparan hot mix itu dengan alat berat ya, nanti kalau misalnya lintasannya kita tidak lihat ya, dihitung itu bisa-bisa pengawasannya lengah, nanti terjadi kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Mungkin sudah tahu belum bedanya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan, Mbak Tiwi? Gak tahu aku Bunda. Nah, untuk teknik dan mungkin masih ada yang belum paham, ada kegagalan konstruksi, ada kegagalan bangunan, istilah di teknik. Kalau kegagalan konstruksi ya, pada saat kita bekerja membangun jalan atau jembatan dan gedung belum selesai, tapi tiba-tiba misalnya baloknya di gedung itu runtuh, ya, pada saat kerja runtuh. Jembatan misalnya rangka bajanya patah, ya. Abutmen jalan jembatan misalnya tiba-tiba amblas, itu pada saat bekerja namanya kegagalan konstruksi. Tapi kalau kegagalan bangunan yaitu pekerjaan yang sudah selesai
yang sudah selesai tiba-tiba sudah dimanfaatkan, misalnya apalagi pada saat pemeliharaan sudah dimanfaatkan, sudah di Sudah PHO, berjalan udah begitu. berjalan, tiba-tiba baru aja 2 bulan atau 3 bulan runtuh, amblas. Nah itu namanya kegagalan bangunan. Oke. Karena sudah dibangun ternyata gagal. Itu berakibat karena pengawasan yang lengah dari tenaga ahli kah, ya dari tenaga ahli atau dari pihak kita dari PUPR. Nah makanya kita harus bekerja keras itu di situ. Di situ tanggung Ya, jawabnya, tanggung jawabnya berat, cukup berat. resikonya Baik. berat sekali. Oke, Bunda, kita rehat dulu, diminum dulu. Ini teh Boleh. Sultan, Bunda. Katanya kalau sekali seruput itu langsung apa Pak Nana? Langsung jadi orang kaya. Amin. Dulur, biar gak ngiler ya. Istirahat dulu yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Oke, dulur masih bersama Tiwi dan juga Bunda Eva. Kita masih membahas seputar Hari Bakti PUPR, peran Sri Kandi dalam dunia PUPR. Bunda, tadi sempat dibahas juga nih bahwa ternyata ada sesosok teman kuliah yang kemudian sekarang menjadi teman hidup. Dan kabarnya nih Lur, juga sempat menjadi teman satu kantor. Iya, Ini gimana ceritanya Bunda? Kok bisa dari teman kuliah, terus jadi teman kantor, terus jadi teman hidup? Gimana ceritanya Bunda? Kebetulan suami itu tahun 1997 tes pegawai negeri di Jawa Barat, ditugaskan di PU Karawang. Bunda tahun 1998 ditugaskan di Kabupaten Serang. Oh, jadi justru Bunda duluan. Iya. Suami yang ikut nih berarti. Iya, betul. Jadi suami kan Cinta tidak bisa banget jauh ya, ya, Bun. jadi Iya. akhirnya ikut ke sini ke Serang. Kalau jauh rindu Bun, nggak bisa LDR ya. Iya. Baiklah. Jadi pindah ke sini. Ya, ibunya ingin lebih berkembang dengan ada pengalaman di provinsi. Akhirnya pindah gitu secara pribadi mengajukan pindah kepada pimpinan dan alhamdulillah di ACC. Oke, berarti sebetulnya ketika Bunda sibuk di dalam dinas PUPR, suami justru ikut mendukung ya Bunda, karena memang sama-sama dari satu profesi, Iya, betul. jadi saling mengerti dan memahami ya. Wah, tapi pernah nggak sih Bun, kayak misalnya Bunda terlalu sibuk nih di luar, atau suami Bunda yang terlalu sibuk di luar, terus agak ini gimana gitu, gemes-gemesan gitu? Ya. Kalau dari awal Nanggapinnya gimana tuh, Bun? Bunda dari CPNS dan suami dari CPNS itu
berbeda sekali ya. Kalau suami itu di meja, Oke. jadi bagian perencanaan. Kalau ibu, kalau bunda tuh setelah masuk CPNS langsung ke lapangan, langsung ngawas. Oh. Nah di situ ada rasa kekhawatiran dari suami gitu. Apakah seorang perempuan mampu atau tidak gitu. Tapi Oke. ternyata suami mendukung. Bahkan suami kalau misalnya ada waktu dari Karawang sempetin ikut ke proyek, lihat proyek, mendampingi proyek di proyek gitu. Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Sampai akhirnya apa ya, istilahnya kabita ya, pengen lihat kok enak banget gitu di Provinsi Banten, di Kabupaten Serang. Akhirnya beralih tugas ke sini. Oke. Ya, ke Kabupaten Serang waktu itu. Oh, jadi ceritanya juga agak lumayan panjang ya, dari yang LDR sampai akhirnya nggak mau jauh, terus ikut ke sini juga. Iya, Jadi, betul. Bunda, Tiwi penasaran juga sama masyarakat ini, termasuk Tiwi sendiri sebetulnya masih sedikit kebingungan untuk membedakan, katanya nih dulur, tahu nggak sih kalau jembatan, jalan, kemudian irigasi dan segala macam bentuk infrastruktur yang ada itu tuh punya strata administrasi begitu. Ada kewenangan-kewenangan yang mulai dari kewenangan kabupaten kota, terus juga kewenangan provinsi, bahkan sampai dengan kewenangan pusat. Nah, cara kita ngebedainnya gimana sih, Bun? Bener nggak? Katanya kalau jalan nih, itu yang ada warna kuning itu berarti kewenangan pusat. Nah, tapi aku masih bingung nih, Bunda. Ini mewakili dulur-dulur nih, boleh dijelasin nggak, Bun? Kalau melihat dari warna kuning atau warna ini tidak jadi patokan. Oke. Oh, bukan patokan Bukan. tuh ya, Bun? Bukan. Oke. Kalau misalnya untuk penanganan Kota Serang ya, itu adalah berada dari lingkungan Kota Serang saja. Oke. Ya, dalam Kota Serang ya. Dan mungkin ada perbedaan dari kayak lebar, panjang begitu kali, Bun ya? Tergantung existing yang ada di tempat itu. Nah, untuk kabupaten, ya lahannya lahan kabupaten seperti ada di Padarincang ya, Ciomas ya, yang ke arah kabupaten. Misalnya apa tuh Pamarayan gitu. Nah, itu yang ditangani oleh kabupaten sendiri. Sedangkan provinsi adalah penyambung kota-kota. Gitu kan. Ada juga misalnya jalan-jalan yang ditangani provinsi di dalam kota ya, yang primer ya, yang lebih besar ininya kapasitas lalu lintasnya itu kadang di provinsi ditangani juga gitu. Jadi itu gimana pengalihan dari misalnya dari kabupaten atau kota ingin dialihkan ke provinsi, itu bisa berubah jadi status provinsi gitu. Oke, luar biasa. Ini juga ya, ini hal yang sangat penting juga buat masyarakat, apalagi untuk masyarakat yang bingung ketika misalnya masyarakat ingin aktif, Bunda, berkontribusi. Ada misalnya mereka melihat ada jalanan yang rusak, drainase yang berkubang begitu, terus juga jembatan yang kemudian roboh atau rusak, pokoknya infrastruktur yang kemudian ini harus ditangani nih, harus dilakukan perbaikan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi itu dia dulur, harus diperhatikan. Ada beberapa administrasi, mulai dari bisa dilihat lebar dari jalan atau jembatannya, kemudian berada di mana lokasinya, sesuai dengan SK yang tertera. Misal kalau jalan kewenangan provinsi ada di SK Gubernur tentang jalan, itu bisa dicek ya, Bunda ya. Oke, Bunda, aku penasaran juga nih sama Dinas PUPR. Kabarnya PUPR ini sempat mencetak rekor mempunyai jembatan terpanjang dengan jembatan lengkung itu se-Pulau Jawa. Itu benar ya, Bunda ya? Aku dengar kabar dari kawan-kawan di dinas tuh ada katanya aku lupa Surabaya, di daerah mana, tapi dinas provinsi Banten, di Banten ada jembatan lengkung, jadi jembatan si lengkungnya Kedaung. Ya Kedaung katanya ya. Itu luar biasa ya, Bunda, jembatan Kedaung. Nanti dulur bisa cek nih prestasi-prestasinya Dinas PUPR dan juga prestasi yang salah satunya itu ada peran campur tangan dari Bunda Eva kita ini. Oke. Bunda, nih kalau misalnya ngomongin Dinas PUPR, di Hari Bakti PUPR, kira-kira Bunda ini mewakili Dinas PUPR. Apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan oleh dinas
mumpung lagi ada momentum Hari Bakti PUPR. Ya, untuk para pegawai ya, khususnya teman-teman yang satu profesi dengan Bunda di PUPR, ayo sama-sama kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bekerja lebih baik, ya, bekerja lebih baik. Yang pertama bisa bertanggung jawab, jujur dalam arti kalau misalnya ada pekerjaan konstruksi harus sesuai kita dengan spek yang dalam kontrak, yang ada di dalam kontrak. Kita harus melaksanakan pengawasan yang lebih intensif. Dan kepada masyarakat kami mohon maaf mungkin ada keterlambatan sedikit karena ini mungkin cuaca juga bisa mempengaruhi pembangunan konstruksi ya. Dan memang sedang dengan COVID juga hujan, ya, dengan masa COVID ini. Tapi insya Allah pekerjaan PUPR dengan pimpinan Pak Kadis, Pak Dr. Insinyur Turgono dan Pak Sekdis, Pak Robi, alhamdulillah kita insya Allah mengejar target lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat masyarakat di wilayah Provinsi Banten. Ya. Oke, itu dia. Nah, Bunda, dari suasana hari ini Bakti PUPR, kira-kira secara pribadi, kalau tadi kan mewakili dinas, ini secara pribadi apa yang hendak Bunda sampaikan kepada dulur-dulur di luar sana maupun kolega, boleh juga Bunda, harapan dan juga pesan di Hari Bakti ini? Sebetulnya kalau secara pribadi ya, dalam Hari Bakti PU sekarang ini rasa prihatin. Biasanya kita ada syukuran, ada upacara memperingati Hari Bakti PU ke-75 ini. Namun dengan keadaan ini COVID, kita tidak diperkenankan untuk berkerumun dengan orang kumpulan jumlah banyak. Nah, kepada masyarakat kami mohon kalau misalnya ada yang perlu ditangani ya, jalan, jembatan, sungai dan lain-lain bisa dilaporkan kepada lurah atau kepala desa dengan bukti foto. Nanti di sana juga dibuatkan proposal. Nanti dari kecamatan atau desa bisa kita lihat dulu statusnya di mana. Nah, kalau sudah termasuk itu penanganan PU kota, diarahkan ke kota. Ya, kalau misalnya kondisi existing itu, lokasi proyek itu, kerusakan itu ada di kota, diarahkan ke kota dengan membawa proposal dengan bukti-bukti secara visual ya. Terus yang kedua, kalau misalnya itu adalah masuk daerah Kabupaten Serang, silahkan ke Kabupaten Serang bawa proposal itu ya. Nah, untuk ke provinsi juga sama. Ini di jalan provinsi ada bendungan atau jembatan atau jalan yang rusak, ini ingin lebih meningkat gitu ya kualitasnya, diajukan ke provinsi. Nah, nanti setelah itu biasanya disurvei oleh tim perencanaan, ke lapangan, dan nanti biasanya diprioritaskan untuk pengajuan tahun berikutnya. Jadi untuk masyarakat jika ada jembatan atau konstruksi yang tidak layak, silahkan dilaporkan kepada PU, kabupaten, kota, dan provinsi. Biasanya langsung ditanggapi. Ya. Nah, itu dia dulur. Bunda, tapi kalau misalnya Tiwi tanya lagi nih ya, terakhir, peran perempuan di kantor sendiri yang Bunda rasakan di lingkungan kerja, ini sudah ramah perempuan belum sih? Kalau di PU sendiri, perempuannya sudah banyak ya. Hanya di dalam profesi konstruksi itu, bidang konstruksi hanya ada 3 ya. Ya, maksudnya yang sarjana teknik ya. Bunda sendiri, Bu Dini dan Bu Lia. Bu Lia gitu. Tapi Bunda, dari segi kuantitas jumlah perempuan yang ada di PUPR yang bekerja di sana itu sudah mulai banyak. Tapi dari segi kualitas, artinya apakah memang ketika misalnya teman-teman perempuan di PUPR bersuara, berpendapat, nah pendapatnya ini masuk dalam perhitungan kah, pertimbangan kah, atau sama sekali nggak didengar? Karena kamu perempuan tahu apa sih pekerjaan ini gitu? Sebatas ini malah yang untuk yang jurusan teknik ya,
malah mengajari untuk jurusan yang lain gitu. Oke. Jadi para perempuan di PUPR itu semakin ingin lebih tahu, ingin lebih tahu gitu. Itulah keuntungannya di teknik itu seperti itu. Jadi seperti di pembangunan kan, sekarang sudah pada ke lapangan perempuan. Dan Bu Yani juga sekarang, Bu Yani itu ya, Bu Haji Yani sudah, Suyani. Bu Suyani sudah membawa staf-stafnya ke sana. Nah, untuk bidang-bidang ke-PU-an ya teman-teman perempuan malah ingin lebih belajar. Jadi kaitannya ya lebih menarik gitu daripada ketimbang jurusan yang lain gitu. Ternyata sepertinya akan ada Srikandi dari Dinas PUPR Provinsi Banten meneruskan perjuangan 7 tokoh dari sejarah PU. Salah satunya Bunda Eva, terus Bu Dini, Bu Lia, Bu Yani ya, tadi yang sudah disebutkan. Pokoknya para perempuan yang ada di PUPR tetap terus semangat. Jangan dengarkan apa kata orang, perempuan itu kan lemah, kenapa harus kerja di pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang keras dan lain sebagainya. Jangan salah dulur, perempuan itu bisa bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga bekerja tuntas. Itu yang paling penting. Bunda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di Ngaryung Show. Jangan kapok kalau diundang lagi ya Bunda. Iya, insya Allah. Senang sekali rasanya. Dulur Tiwi mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi Tiwi ingin mengucapkan juga terima kasih nih sama dulur-dulur yang masih selalu setia mantengin kita. Jadi Tiwi juga nggak akan bosan-bosan nih ngingetin untuk dulur-dulur. Coba ya di follow, di like, di subscribe, dan di share semua sosial media yang kita punya. Mulai dari kanal YouTube, terus juga fanpage Facebook, lalu website kita dan Instagram kita di @sultantv.co. Dan juga jangan lupa di follow akun sosial medianya PUPR di @dpupr_Banten. Ada juga Twitternya ya Bunda. Terus ada juga di websitenya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung kontak tim. Tapi tadi yang kata Bunda, dengan membawa catatan, dokumentasi lengkap, jangan asal marah-marah aja. Kalau bisa ramah-ramah, kenapa harus marah-marah? Sekian dari TV, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bunda makasih. Terima kasih.